untuk yang lemah, dia tidak boleh tetap berada di tempatnya. Itu kuncinya main gendongan. Badminton video tutorial kali ini saya khususkan untuk pemain otodidak yang benar-benar lemah. Tidak bisa melakukan smash-an yang keras, tidak bisa membunuh, intinya benar-benar lemah. Maka dia harus disembunyikan. Mandek ini mana? Jarno! Gak usah cawe-cawe. Kamu tuh digendong sama yang belakang. Disebut otodidak yang lemah karena dia tidak bisa melakukan smash-an yang membunuh, dia tidak bisa bergerak cepat, dia tidak bisa melakukan loncatan dan sebagainya. Itu saya asumsikan sebagai pemain yang lemah. Apabila tim kalian mengangkat shuttlecock ke area lawan, maka yang lemah harus benar-benar memperkuat defense-nya. Setelah tahu cara melakukan defense, maka dia harus tahu gerakan berikutnya, yakni halo pecinta permainan ganda dimanapun kalian berada, khususnya bapak-bapak otodidak yang biasanya banyak di Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, kali ini di video ini saya akan menunjukkan bab yang ketiga, yakni bagaimana cara bermain gendongan tetapi pada tim gendongan itu menerima serangan dari lawan. Apa yang harus diperhatikan oleh yang lemah akan saya tunjukkan di video ini. Jika pemain otodidak bermain ganda gendongan di mana ada yang expert atau ahli, sedangkan yang satunya adalah pemain yang lemah, maka sudah barang tentu bahwa sisi yang kuat bukanlah pemain single didikan klub. Jadi, bagi kalian otodidak entah kalian merasa lemah ataupun merasa kuat, maka harus memperhatikan hal-hal berikut ini yang ada di video ini, karena kedua-duanya seringkali juga melakukan kesalahan. Kesalahan yang saya maksud adalah ada sesekali mungkin pemain yang lemah melakukan kesalahan mengangkat bola. Misalnya melakukan lob ataupun melakukan lifting mengangkat bola. Sedangkan pemain yang kuat karena dia otodidak, maka dia bukanlah pemain single didikan klub sehingga tidak mungkin bisa mengcover seluruh lapangan, maka sudah pasti dia tentu akan pernah melakukan kesalahan yaitu mengangkat bola ke daerah lawan. Jadi apabila sebuah tim otodidak yang bermain gendongan melakukan kesalahan mengangkat shuttlecock entah dilakukan oleh yang kuat ataupun yang lemah, maka yang lemah harus memperhatikan apa yang saya ajarkan di video ini. Jika yang menggendong adalah atlet didikan klub, maka dia pasti bisa mengendalikan shuttlecock karena sudah terbiasa bermain single di tengah lapangan. Sedangkan apabila yang menggendong adalah sama-sama pemain otodidaknya, maka sudah tentu dia tidak selalu bisa mengendalikan shuttlecock dan terkadang melakukan kesalahan mengangkat bola. Apabila tim kalian mengangkat shuttlecock ke area lawan, maka yang lemah harus benar-benar memperkuat defense-nya. Setelah tahu cara melakukan defense, maka dia harus tahu gerakan berikutnya. Yakni setelah melakukan defense, dia tidak boleh berada di tempat yang sama di samping lapangan, melainkan dia harus bergerak maju ke depan, sedangkan yang kuat harus mengisi di belakangnya. Ayo kempul. Ayo cepat ya. Yang merasa lemah sebelah sini, yang kuat sebelah sini. Lanjutin pelajaran yang kemarin. 1, 2, 3, 4, 5 atau 2, 3, 4, 5. Beda dengan yang kemarin tapi jumlahnya sama 5. Oke, sekarang lanjutin program pembelajaran tentang ganda gendongan. Kalau yang kemarin ganda gendongan yang pertama adalah posisi yang lemah itu di depan. Yang kedua adalah posisinya di belakang. Kemudian yang ketiga hari ini adalah bagaimana ganda gendongan itu kalau kena serang. Kena serangnya itu kena smash itu karena kesalahan dari yang lemah dan juga kesalahan dari yang kuat karena tidak bisa ngontrol bola. Jadi yang kuat saya anggap misalnya bukan pemain single, maka dia akan melakukan kesalahan yang nantinya aku tunjukin. Oke, untuk kamu bisa ngatasi serangan atau smashan dari lawan, khususnya biasanya yang di-smash adalah yang lemah. Nah, yang lemah harus bisa mengembalikan smash dengan cara dia nggak boleh melambungkan. Kesalahannya adalah melambungkan balik. Jadi yang lemah kalau kena smash nggak boleh dilambungkan, tapi boleh direm atau di drive, dikembalikan datar. Ngerti?
Sebelum praktek pada gamenya, yang lemah belajar dulu untuk nerima smash. Ayo, oke. Ya, ini minggir dulu. Yang kuat di sono. Satu, nyemes. Ya, nyemes itu. Ya, jadi kamu saya asumsikan adalah pemain yang kuat. Kemudian melakukan semesan, dapat bola lambung, melakukan semesan kepada yang lemah. Apa yang harus dilakukan oleh yang lemah? Bolanya tidak boleh diangkat, melainkan harus direm atau di drive. Boleh lurus, boleh silang, remnya juga boleh lurus, boleh silang. Jelas, Bi? Siap. Udah? Ganti. Al. Ganti yang nyemes sana. Oke, kalau tadi contohnya di rem, sekarang bolanya kamu drive. Terserah, boleh lurus, boleh silang. Lagi. Ya. Cara drive yang kedua adalah selain menerima posisi semesan di dada supaya bisa mengembalikan drive, jadi posisi yang lemah tidak boleh siapnya di belakang. Kalau posisi di belakang kena smash, maka jatuhnya akan di bawah lutut. Supaya jatuhnya bisa di dada untuk di drive, maka posisi siapnya harus ke depan. Kalau yang lemah takut kok main catur aja. Jadi harus berani ke depan, oke? Terus di drive. Itu satu. Yang kedua, untuk return smash-nya itu boleh jongkok. Jadi bola pengembaliannya akan selalu di atas. Untuk anak yang ataupun yang lemah tapi kecil, sebaiknya untuk return-nya jangan melakukan return begini, tetapi dia harus turun. Sekarang kamu turun kakinya. Ambil di atas semesannya, di drive. Lagi. Ya, lagi. Udah ya, jelas ya? Terus, tadi sudah latihan return smash. Setelah melakukan return smash untuk yang lemah, dia tidak boleh tetap berada di tempatnya. Itu kuncinya main gendongan. Jadi kalau yang lemah kena smash, maka setelah dia melakukan return smash, dia harus ke depan. Jelas? Jadi nggak boleh setelah melakukan return smash, kemudian diam di tempat. Dia setelah melakukan return smash harus maju, kemudian yang kuat bergeser mengisi di belakangnya untuk mengendalikan permainan. Ngerti ya? Ya, sekarang pasangan. Satu sono, satu yang lemah di sana, terserah siapa. Ayo. Ini contoh ketika yang lemah menerima smash dan langsung maju ke garis T. Sedangkan yang kuat harus mengisi di posisi kosong belakangnya. Untuk jenis return smash yang dilakukan si lemah adalah drive di atas kepala. Salah mundurnya. Ini kondisi di mana si lemah akan menerima serangan smash dari lawan. Dia benar melakukan smash return, kemudian bergerak maju ke tengah depan juga benar, tapi posisi pemain belakang mengalami kesulitan dan terpaksa mengangkat bola. Yang lemah harusnya mundur ke kanan samping, bukan ke kiri belakang menutupi pemain yang kuat, sebab arah bola asalnya dari kiri belakang. Ketika yang kuat melakukan ngangkat bola, itu adalah salah karena gendong. Jadi gendong itu tidak boleh bolanya ngangkat. Baik yang lemah ngangkat itu salah. Yang kuat pun ngangkat itu juga salah. Jadi kalau misal yang kuat terpaksa harus ngangkat, maka harus posisi defense buka. Nah, pada saat posisi defense, yang lemah ketika di smash langsung lakukan return terus ke depan. Jelas nggak? Berikut ini kondisi di mana si lemah akan selalu diserang. Dia harus sembunyi di depan dan yang ngontrol permainan selanjutnya adalah yang kuat. Ketika yang kuat melakukan angkatan bola, maka yang lemah tetap harus mundur dan siap menerima smash lagi. Setelah menerima smash, dia juga harus maju ke depan lagi dan seterusnya seperti itu.
Dah, ngerti? Kalau tadi kesalahannya adalah yang kuat, yang mengangkat bola. Jelas. Sekarang misalnya kesalahannya dilakukan oleh yang lemah. Di mana yang lemah seharusnya kan tidak boleh mengangkat. Sekarang yang lemah misalnya dia melakukan kesalahan mengangkat bola, maka dia tetap harus mundur. Jelas. Return smash-nya harus tetap sama. Setelah return smash maju. Terus kemudian misalnya yang salah itu yang lemah, ngangkat bolanya dia tetap harus mundur. Dah? Ya, ini kesalahannya yang lemah ngangkat bola. Cepat maju. Ya, ada diangkat. Enggak apa-apa ngangkat. Terus cepat. Yang lemah boleh mengangkat bola, tapi hanya kalau terpaksa. Jangan sering seperti itu. Jelas. Kayak kemarin, pasangannya, sopo? 1, 2, 3, 4. Home maneh. Silakan simak sampai akhir, karena di akhir video saya mendemonstrasikan kesalahan yang sering dilakukan oleh otodidak lemah. Ingat ya guys. Ingat ya. Meskipun bola mengangkat itu sudah satu kesalahan bagi sebuah tim gendongan, tapi tetap bisa dikendalikan dengan cara setelah melakukan defense, maka yang lemah harus maju ke depan. Karena sudah tentu yang diserang adalah yang lemah. Jadi bagi kalian yang lemah, harus siap diserang ketika bola mengangkat ke area lawan. Dan ketika setelah melakukan defense, maka kalian yang lemah harus maju ke depan. Supaya permainan dikendalikan oleh yang kuat. Ingat itu ya. Bagi kalian yang kuat, kalian juga harus memperhatikan karena gerakan dari si lemah harus kalian cover. Sehingga dalam satu lapangan tim kalian meskipun gendongan mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Bagi kalian yang kuat, kemudian partner yang lemah melakukan angkatan bola atau lifting atau lob, maka jangan dimarahi, tetapi teriakin dia, ayo siap defense-nya, seperti itu. Begitu juga ketika kalian yang kuat melakukan kesalahan mengangkat bola, di mana yang rawan adalah yang lemah, kalian tetap harus kompak, di mana posisi ketika membuka pada saat bertahan, yang kuat harus mengingatkan kepada yang lemah, awas di smash, karena smashan lawan akan selalu mengarah ke yang lemah. Jadi strategi di video ini adalah saya khususkan untuk pemain otodidak yang bermain ganda gendongan, di mana strategi khususnya adalah menyembunyikan yang lemah. Jadi meskipun yang lemah menerima defense, menerima smashan, maka dia harus segera maju. Ingat, yang kuat harus mampu mengcover dan yang kuat harus tahu posisi mana yang harus diisi. Jadi jangan cuma menyalahkan yang lemah. Apabila yang lemah sudah menerapkan semua strategi ganda khusus untuk otodidak di video-video saya, maka yang kuat tetap tidak boleh egois. Jika terjadi kesalahan, maka harus introspeksi dan koreksi lagi mengacu pada video yang sudah saya terbitkan. Mengapa saya tunjukkan di video ini di mana strategi ganda gendongan yang lemah harus disembunyikan? Saya asumsikan yang lemah adalah orang yang gemuk sekali, tidak bisa melakukan smashan yang keras, maka dia harus berada di depan. Tidak selamanya yang lemah berada di depan. Di sini saya asumsikan bahwa yang lemah tidak bisa melakukan smashan keras sehingga tidak bisa membunuh, maka orang seperti itu harus disembunyikan di area depan. Untuk itu harus bisa defense yang bagus dan juga harus bisa flashing seperti di video yang lalu di mana posisi yang lemah berada di depan dan harus ngapain. Ini saya mencoba memberikan contoh atau berakting sebagai atlet yang lemah dan tidak bisa bergerak dengan leluasa. Anggap saja orang yang gemuk sekali. Jadi tidak boleh ikut-ikutan mukul yang bukan bagiannya. Mandek rene maneh. Jarno. Gak usah cawe-cawe. Kamu tuh digendong sama yang belakang. Jika kalian lemah, jangan usil melakukan pukulan yang bukan bagian Anda.
Ingat ya, bagi kalian yang lemah, kalian harus memperkuat defense-nya. Bagi kalian yang belum mengetahui cara defense yang bagus dan tidak mudah ditembus oleh lawan, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Bagi kalian para subscribers yang ingin konsultasi secara langsung dengan saya setiap waktu sampai malam atau subuh, kalian bisa join atau klik tombol gabung di samping tombol subscribe, kemudian ikuti panduan dari YouTube. Sekian dulu video badminton tutorial kali ini. Saya Kepala Pelatih PB Kusuma Tangkas dan pemilik klub PB Kusuma Tangkas. Mohon izin dan terima kasih.